Puasa yuk kita puasa. Saatnya kita ngalor film. Saatnya kita ngidul film. Ngalor ngidul. Ini pas. Seorang pria tua bernama Jack dengan tato dan bekas luka di punggungnya tinggal di sebuah kos-kosan. Dia memiliki kotak berisi uang, bejibun, dan juga persenjataan. Seperti rutinitas biasanya, Jack mampir ke gereja dekat kosan lalu menemui seorang perawat magang yaitu Jeremy untuk membeli suatu barang yang nantinya disimpan di dalam kulkas. Dan Jeremy mendapatkan bayaran dari transaksi ilegal tersebut. Terlihat Jack adalah sosok yang selalu menghindari berinteraksi terlalu lama dengan orang lain. Sama Jeremy sekedar hubungan bisnis, sama ibu kos cukup bayar kosan aja. Udah, nggak usah ngobrol-ngobrol. Tak lama kemudian, datanglah dua mas-mas preman, Steve dan Short, yang mencari keberadaan Jeremy. Karena mereka maksa masuk tapi dilarang oleh Jack, dia langsung dipukul dan ditodong pistol. Tapi dengan santainya Jack membiarkan dirinya terpukul, bahkan menahan peluru dengan tangan kosong bukan menjadi suatu masalah baginya. Sampai akhirnya, kedua pria tersebut dibuat pingsan. That's not really an option. So, you and Jeremy meet often? Oh, shit! Setelah itu Jack nongkrong ke kafe langganannya, memesan menu sayur-sayuran dan ngobrol-ngobrol dengan pelayan di sana bernama Kara. Karena hampir tiap hari Jack datang ke sana, terlihat gelagat Kara yang sebenarnya sudah naksir dengan Jack, tapi dia nggak peka sama sekali. Sesampainya di kos, Jack ditelepon oleh mantan pacarnya bernama Jillian yang memintanya menjemput Andrea. Jadi ternyata lur, dulu saat pacaran mereka sempat aselule, kebobolan, dan lahirlah Andrea yang bahkan Jack nggak tahu sama sekali udah punya anak dari bibitnya. Sebagai rasa tanggung jawab, Jack pun akan menemui Andrea. Tapi dia meminta Jillian agar tidak menghubunginya lagi. Sesampainya di bar, ternyata Andrea sudah pergi bersama seseorang. Jack pun pergi ke kediaman pria tersebut dan membawa kembali Andrea nongkrong sebentar di kafe langganannya. Di sana Kara baru tahu jika Jack sudah memiliki anak. Dan seperti biasa Jack pesan menu sayur-sayuran, ya kan? Andrea yang kepo pun bertanya, kenapa kamu nggak pesan rawon atau soto ayam aja? Oh, aku nggak makan sesuatu yang ada darahnya, kata Jack. Lalu Andrea izin nginep 2 hari di rumahnya Jack agar bisa ngobrol lebih lama dengan ayah biologisnya tersebut. Keesokan paginya Jack yang mendengar suara-suara aneh di kepalanya kembali ke kafe untuk menenangkan pikiran. Anehnya di sana dia melihat sosok pria bertopi di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Setelah itu seperti biasa Jack akan menemui Jeremy untuk bertransaksi. Tapi ternyata dia sudah diculik oleh Short dan Steve. Jack pun langsung mencolong mobil pengantar surat dan mengejar mereka. Untungnya Jack datang tepat waktu ketika Jeremy sudah disiksa habis-habisan dan akan dibunuh. Where are your car keys? Di kosan, Jack mengajak Andrea pergi ke tempat main bingo, di mana Jack selalu pergi ke sana 3 kali seminggu untuk menghabiskan waktu, meskipun hasil kemenangannya nggak seberapa. Setelah itu mereka pergi ke kafe biasanya dan Andrea bertanya tentang kehidupan percintaannya Jack. Jack pun mengatakan jika dia dan ibunya Jillian berpacaran nggak sampai sebulan. Sebelumnya Jack juga sudah 2 kali menikah. Lagi-lagi terlihat sosok pria bertopi dan ternyata Andrea juga bisa melihat pria tersebut. Jack pun meminta Andrea untuk menghiraukan keberadaannya dengan alasan bahwa pria itu adalah orang jahat. Lalu terlihat seorang mas-mas yang diam-diam masukin obat tidur ke minumannya Jack, dan tanpa disadari Jack pun meminumnya. Alhasil cukup koleng, ya kan, pas OTW pulang. Lalu Jack yang melihat segerombolan pemuda mencurigakan di luar kosannya berniat akan menghabisi mereka. Tapi sayangnya dia sudah keburu pingsan. Ternyata pria di kafe tadi adalah rekanannya Short dan Steve. Mereka berniat membunuh Jack yang dianggap selalu menjadi masalah. Tapi Jack sudah kembali sadar karena obat tidur hanya berefek sebentar kepadanya. Dengan beringasnya lur, Jack yang sudah emosi membunuh Short dan rekannya dengan cara yang sangat sadis. Lalu tiba-tiba Loh, ternyata kanibal dong.
Setelah itu Jack meminta Andrea pergi dari kosannya saat itu juga sambil memaki-makinya. Karena sebenarnya di dalam hati Jack tidak ingin melukai Andrea tanpa sadar. Andrea yang merasa aneh dengan Jack pun langsung kabur dari sana. You have to go now. Fuck you. Jack yang masih sangat gelisah karena kelaparan berusaha menahan nafsunya melihat orang-orang yang melintas. Sampai akhirnya ada 3 remaja jamet yang berusaha memalaknya. Ini lagi, wah mampus diemplok ya kan. How old are you? I'll take it. Pertikaian tersebut membuat Jack sempat tertembak. Dia mengeluarkan peluru di bahunya hanya dengan menggunakan pisau. Udah gila sih. Lalu terdengar pesan suara dari seseorang yang mengaku sudah menculik Andrea dan meminta Jack datang ke dermaga saat tengah malam jika ingin Andrea selamat. Tapi Jack yang sudah tidak peduli dan sengaja menjauh dari Andrea malah pergi ke kafe. Di sana Jack melihat Kara sedang bertengkar dengan kekasihnya yang sangat kasar dan Jack pun langsung memberikan pelajaran yang membuatnya ketar-ketir meskipun tanpa melawan sama sekali. I just get... Setelah itu mereka berdua pun pulang bareng sambil ngobrol ngalor ngidul. Jack menceritakan perjalanan hidupnya yang sudah menjalani berbagai macam profesi dan Kara sangat senang mendengarnya karena Jack akhirnya menceritakan cukup banyak tentang dirinya. Kara pun akhirnya sampai di rumahnya, dia memeluk Jack dan berharap mendapatkan sebuah ciuman. Tapi Jack yang masih kelaparan dan takut kalap ya kan, langsung kabur kembali ke kos-kosannya dengan nafsu yang tidak terkendali. Dia mengambil barang transaksi yang disimpan di kulkasnya yang ternyata adalah kantong darah dari rumah sakit. Astagfirullah. Karena Jack mulai kepikiran nasib Andrea, keesokan paginya dia pergi ke markas bos mafia lokal bernama Alex, di mana dulu Jack pernah bekerja dengannya. Jack pun menanyakan keberadaan Andrea yang mungkin diketahui oleh Alex, tapi Alex bilang jika dia nggak tahu sama sekali tentang penculikan tersebut. Jack pun akhirnya pergi ke kafe dan terlihat pemilik kafe sudah tewas karena ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh preman, termasuk Steve yang sebelumnya berhasil kabur. Dan Kara juga meminta bantuan Jack secara diam-diam. Setelah menghabisi satu preman di kamar mandi, Kara bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Jack juga tidak tahu kenapa mereka menyerang dirinya dan meminta Kara untuk tetap tenang. Lalu tiba-tiba, What do they want with you? I don't know. What is going on? Don't worry about it. Kara, sit down. nggak mati dong, meskipun dasnya ditembak sampai bolong. Wah, langsung dibunuh semua nggak pakai lama lur, kecuali Steve yang sekarat akan dibawa oleh Jack pakai mobilnya Kara. Ya jelas Kara yang masih sangat ketakutan menolaknya. Udah tiba-tiba didatengin preman, Jack nggak bisa mati. Ini lagi ngapain bawa-bawa orang dimasukin bagasi ya kan? Tapi Jack berjanji akan memberikan Kara $1 juta cash asalkan dia mau membantu. Kara yang sempat kebingungan dari mana Jack punya uang sebanyak itu, akhirnya dengan terpaksa mau membantunya. Sebelum pergi Jack mengambil peluru di kepalanya menggunakan tang dan Kara makin kebingungan melihatnya. You're not brain dead or something. I should be. If I leave the bullets in. Oh, God. Mereka pun akhirnya sampai di kosan Jack dan Steve akan diikat untuk diinterogasi. Sedangkan Kara melihat kotak penyimpanan Jack dan menemukan logam kuno, juga sebuah catatan usang dengan foto Jack saat ikut Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama lur. Lalu Jack pun datang menjelaskan jika dia sudah hidup sangat lama. Bahkan namanya tertulis di Alkitab yang disebut sebagai Cain, atau dia lebih dikenal dengan panggilan Cain. From 1914? Yeah. I don't believe that. Wine is supposed to mature with age. 50 years may make it bitter. It's pronounced Cain, but I'm known as Cain. How old are you? I have no idea, but I'm in the Bible if that means anything. Setelah itu Jack pun akan lanjut menginterogasi Steve dan mempersilahkan Kara mengambil uangnya sesuai janjinya. Apa nggak merinding si Steve didatengin Jack ya kan? Dia akhirnya mengaku komplotannya lah yang telah menculik Andrea karena telah dibayar oleh seseorang yang menyewa mereka. Steve pun memohon agar tidak dibunuh karena dia benar-benar tidak tahu siapa orang tersebut. Setelah itu Jack mengambil beberapa uang, persenjataan, dan tak lupa ngambil jari telunjuk manusia. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, Jack pun mendatangi Jeremy
Jeremy di rumah sakit. Ternyata selama ini Jeremy utang cukup banyak uang untuk melunasi biaya kuliahnya kepada seseorang di sebuah bar yang ternyata adalah Alex, si bos mafia lokal. Nah, berarti bohong ya kan? Mendengar itu Jack langsung mendatangi Kara karena memerlukan mobilnya untuk membawa Andrea. Dalam perjalanan Kara bertanya apakah Jack semacam spesies vampir. Jack pun mengiyakannya dan tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Sesampainya di markas Alex, Kara diminta menunggu di dalam mobil. Lalu para penjaga pun menyerang, bahkan Jack sempat ditembak shotgun, tapi itu tidak berdampak apa-apa dan mereka semua pun dibunuh satu persatu. Fuck was that? You, Derek. Yeah, motherfucker. Jack akhirnya bertemu dengan Alex dan bertanya di manakah Andrea berada. Sampai akhirnya Jack sadar ada pintu rahasia di balik lemari. Dan ternyata Andrea ada di dalam sana dalam kondisi sudah babak belur. Agar Alex tidak kabur, Jack pun mematahkan satu pergelangan kakinya. Setelah itu Kara diminta membawa Andrea ke rumah sakit. Dan setelah kejadian ini Kara harus melupakan semua tentang Jack. Lalu Jack pun kembali mendatangi Alex. Dan dia akhirnya tahu bahwa Alex ingin membalas dendam karena dulu ayahnya telah dibunuh oleh Jack meskipun untuk alasan yang baik. Setelah disiksa berkali-kali, Jack pun akan membunuh Alex dan lanjut memakan jasadnya. Tapi tiba-tiba pria bertopi kembali muncul dan Jack sangat emosi karena merasa dia seperti dilarang membunuh Alex. Jack pun memaki-maki pria tersebut karena ternyata dialah yang telah menghukum atau mengutuk Jack hidup abadi dengan terus memakan manusia dan hidup dalam kesendirian. Usut punya usut lur, ternyata dalam Alkitab Cain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Dulu dia telah membunuh adiknya sendiri bernama Habel dan akhirnya dihukum seperti sekarang ini. Sedangkan si pria bertopi bisa jadi adalah representatif dari kematian atau mungkin Tuhan. Lalu Jack pun meminta dia dibunuh saat itu juga agar tidak tersiksa, tapi tidak dihiraukan sama sekali olehnya. Why are you doing this to me? Is it because of that prick Hawk Bell? Who are you talking to? You can't see him? I hate you! Die. Let me die! Tak lama kemudian Kara datang meminta bantuan Jack untuk membawa Andrea pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi Jack pun mengatakan ke Alex bahwa dia akan melihat pria bertopi tersebut suatu saat nanti. Dan ketika Alex sudah berada di ambang kematiannya. One day you'll see who I was talking to. Buyar, hidup segitu lamanya apa nggak bosen ya lur? Kira-kira zaman dulu pernah nggak ya si Alex makan ginjal mamut, pernah nggak ya dia? Yopo entap kan filmnya lur, meskipun sin-sin berantemnya kurang. Tentunya masih ada beberapa pertanyaan di benak kalian bukan? Siapakah sebenarnya si pria bertopi dan apa yang akan dilakukannya setelah itu ke Alex? Sayangnya aku juga nggak tahu lur, hanya Pak Sud yang tahu jawabannya. Kalau kalian ingin berteori silahkan komen-komen di bawah, monggo. Pesan moral dari film ini adalah janganlah kamu jadi orang yang mati saat kamu masih hidup, tapi jadilah orang yang selalu hidup meski kamu sudah mati sekalipun. Bingung kan lur? Sama, aku juga. Ya wes gitu dulu lor, aku Ijang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk melakukan perbuatan yang sangat keji. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.